Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk tetap kesetiaannya untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan atas karena penyertaan dan anugerah yang Tuhan telah berikan. Kami akan boleh mempersiapkan hati dan diri kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pemikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan boleh memahami kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Timotius, 2 Timotius. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Ya baik Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang bertumbuh, kita pasti yakin dan percaya dan kita mengetahui bahwa yang namanya bertumbuh itu bergerak. Ya, baik itu ke atas, ke samping, ke belakang, yang penting dia bergerak. Mengalami pertumbuhan, makin lama makin besar, makin lama makin tinggi. Ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh itu yang pasti membutuhkan waktu. Ada waktu di sana, mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan, apa yang terjadi? Mulai dari hari ini sampai 5 tahun ke depan, apa yang terjadi? Mulai hari ini sampai pada minggu depan, apa yang terjadi? Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi sebuah faktor, ya, karena ada waktu ini tadi berarti ada sebuah persiapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya yakin dan percaya semua makhluk, semua orang, semuanya bertumbuh. Ya, bertumbuh. Baik secara fisik, ya, ataupun dari segi rohani. Ini menjadi sebuah pertanyaan, karena memang Bapak Ibu, pertumbuhan rohani ini berbeda dengan pertumbuhan fisik, walaupun sama-sama bertumbuh. Ya. Kondisi, nutrisi, makanan akan mempengaruhi orang, Bapak Ibu, untuk dapat bertumbuh. Ya, kondisi nutrisinya mempengaruhi dia untuk bertumbuh. Ya, kalau manusia Bapak Ibu kurang nutrisi, itu disebut namanya dengan stunting. Dia tidak bertumbuh tinggi, dia mengalami ya seperti itu terus, usianya bertambah tetapi badan tidak bertambah tinggi, tidak bertambah besar, mengalami stunting dia. Nah demikian juga dengan iman Bapak Ibu. Ketika memang tidak memiliki dan mencukupi nutrisinya, maka dia akan mengalami pelambatan, bahkan tidak mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, ya di dalam buku komsel kita yang sudah dibagikan masing-masing, ya, Billy Graham memutuskan usianya untuk mengikut Tuhan pada usianya Bapak Ibu yang cukup muda. Ya, 16 tahun dia sudah ikut setia mengikut Tuhan. Dia sudah mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, dalam mengikut Tuhan ini membutuhkan sebuah perjuangan, bukan mudah mengikut Tuhan. Ya, karena apa? Ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan-persoalan yang terjadi di sana. Ya. Bahkan Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, hal mengikuti Yesus, apa yang harus dilakukan orang untuk mengikuti Yesus? Ya, Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, bagi orang yang mau mengikuti Yesus, kalau tidak membenci ayahnya, ibunya, ya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dia tidak bisa mengikuti Yesus. Kenapa firman Tuhan begitu sangat keras sekali? Karena apa Bapak Ibu? Karena dikhawatirkan orang tua kita, bapak kita, mama kita, istri kita, saudara-saudara kita, ya, bisa mempengaruhi kita untuk tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Bisa membuat kita menjadi lengah terhadap Tuhan.
Ketika kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya kan? Kita memberikan waktu kita, mendedikasikan waktu kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu istri berkata, wah udah macam kau pak, yang macam pendeta di gereja ini, sibuk kali kau tengok, katanya. Begitu juga dengan ketika kita memberikan bantuan, donasi, sumbangan. Wah hebat kali lah kau ya, macam kau lah yang paling kaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan rohani ini dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan memberikan nutrisi yang baik atau nutrisi yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan rohani kita itu membutuhkan pertumbuhan. Kerohanian Bapak Ibu membutuhkan pertumbuhan. Ya. Nah, apakah pertumbuhan iman itu ada pada Bapak Ibu pada saat ini? Apakah pada saat ini setelah beberapa tahun yang lalu, pada 1 tahun ini, apakah memang iman Bapak Ibu mengalami pertumbuhan? Atau jangan-jangan masih ditentukan dan dipengaruhi oleh orang lain? Ya, berarti itu belum bertumbuh namanya Bapak Ibu. Karena bertumbuh itu Bapak Ibu, itu dirinya sendiri yang bertumbuh. Ya. Nah, setiap orang Bapak Ibu mempunyai kisah sendiri tentang pertumbuhan imannya. Ya, saya punya kisah tersendiri tentang bagaimana saya memiliki pertumbuhan iman. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga memiliki pertumbuhan iman yang berbeda juga. Ya, cerita yang berbeda juga. Ya. Ada orang yang memang diwariskan rohaninya, imannya dari orang tuanya, sehingga dia begitu dikuatkan karena setiap waktu, setiap saat dibincangkan tentang Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap membincangkan tentang Tuhan kepada anak-anak kita? Atau sama sekali kita tidak pernah membincangkan tentang Tuhan? Namun pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh kita baca dalam kitab Timotius ini, ya, Paulus menceritakan sebuah kisah bahwa anak didiknya, si Timotius ini, memiliki iman yang sungguh, walaupun dia masih muda. Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu pada ayat yang kelima, di sana dijelaskan dengan jelas sekali bahwa ya, imannya itu tadi bersumber daripada neneknya Lois. Imannya itu tadi bersumber daripada ibunya Eunike. Ya. Sehingga dengan jelas sekali Bapak Ibu, pertumbuhan iman anak didik Paulus ini bersumber daripada orang-orang yang ada di dekatnya. Bukan dari orang-orang yang jauh. Wah, tidak bertumbuh di situ imanku, katanya. Ketika dia masuk dalam sebuah instansi ataupun gereja, seolah-olah gereja itu yang menentukan imannya bertumbuh. Ya, padahal dia sendiri tidak mendekatkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak mau terus menggali bagaimana imanku ini bisa bertumbuh. Ya. Tetapi yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu lakukan? Ya. Apakah yang Bapak Ibu lakukan? Apakah yang akan kita lakukan Bapak Ibu supaya iman kita ini bertumbuh? Dan saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu berusaha untuk menumbuhkan iman, bertumbuh dalam iman dalam Tuhan itu tadi, maka akan ada sebuah perubahan, akan ada sebuah sukacita. Pertumbuhan itu Bapak Ibu adalah sebuah sesuatu yang nyata, dapat dilihat oleh orang lain, dapat dirasakan oleh orang lain. Itulah namanya pertumbuhan iman. Kalau masih belum dilihat oleh orang lain, kalau masih belum dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu, berarti iman itu masih belum bertumbuh. Kalau yang namanya bertumbuh itu nampak perbedaan Bapak Ibu, seperti pohon cabai. Ya, umur 1 bulan sama umur 4 bulan berbeda. Itu jelas bertumbuh. Lalu iman itu juga harus demikian. Apakah memang iman kita bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, mari kita periksa dan mari kita uji, mari kita cari nutrisi-nutrisi, sehingga iman kita itu benar-benar bertumbuh. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki pertumbuhan iman. Dan saya yakin dan percaya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati bagi kita semuanya. Salam, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan dan buat anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami. Dan kami yakin dan percaya kasih setia Tuhanlah yang akan boleh menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk dapat menerima, mengerti. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami sehingga iman kami akan boleh bertumbuh dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.